Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan, kami naikkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau menjaga dan melindungi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini juga Engkau kuatkan kami untuk menjalani hari ini ya Tuhan, bersama-Mu. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami, beracaralah seluas-luasnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, landasan firman kita diambil dari 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, adalah fakta. Bila berteori itu sangat jauh lebih mudah dibandingkan dengan mempraktekannya. Akan lebih mudah bagi kita menasehati orang atau mengajari orang lain ketimbang memberi teladan melalui sikap kelakuan kita kepada mereka. Sebab dengan menasehati, kita hanya membagikan nilai-nilai kebenaran melalui perkataan. Sementara dengan menjadi teladan, kita secara langsung menjadi pelaku dari setiap nilai-nilai kebenaran yang kita perkatakan itu. Sebagai contoh, tidak semua orang tua mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Di satu sisi menasihati anak agar tidak bertengkar. Tetapi di sisi lain orang tua itu malah menjadi pelaku pertengkaran setiap kali berselisih paham. Jadi sekali lagi menjadi teladan adalah sesuatu yang jauh lebih berat, lebih sulit dibandingkan dengan berkata-kata. Namun dalam ayat yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, Rasul Paulus justru berkata dengan luar biasa, dengan percaya dirinya, agar kita menuruti teladannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan, melalui Alkitab kita mengenal siapa itu Paulus. Membaca sejarah perjalanan hidupnya sebelum ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hingga ia menjadi salah satu rasul yang militan, rasul yang fenomenal, membuat kita geleng-geleng kepala sebagai tanda takjub akan karya Tuhan di dalam hidupnya. Yang tadinya seorang pengajar orang Kristen, orang yang sering memenjarakan orang Kristen, orang yang penghujat, seorang penganiaya yang kejam buat orang Kristen, seorang pembunuh dari umat Tuhan, telah diubah dan berubah menjadi seorang yang radikal di dalam Kristus. Seorang yang berani dan gigih menyatakan kabar baik, menyatakan kebenaran yang diakhiri hidupnya menjadi martir bagi Tuhan. Dalam waktu relatif singkat, Paulus mengalami transformasi hidup. Perjumpaan dengan Yesus telah membawanya kepada perubahan hidup yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, panggilan keselamatan dari Yesus direspon oleh Paulus dengan cepat dan sangat baik. Di sisa hidupnya, Paulus menggunakan baju yang baru dan menanggalkan baju yang lama. Ia tampil sebagai pribadi yang baru di dalam Kristus. Ia sungguh-sungguh menghidupi Kristus di dalam hidupnya. Itulah yang menyebabkan Rasul Paulus berani menjadi dirinya sebagai role model bagi umat Tuhan tanpa ada tekanan dari manapun, termasuk tekanan pada dirinya sendiri. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang lain? Mampukah kita menjadikan diri kita sebagai role model bagi sesama kita, bagi anak-anak kita?
sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus, Anda dan saya tidaklah berbeda dengan Paulus. Kita sama-sama mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi role model bagi dunia ini. Saat itu Paulus bisa saja tetap berlaku kejam dan sadis meski telah berjumpa dengan Yesus. Tetapi itu tidak dilakukannya. Sebab dia sungguh-sungguh menghayati kebebasannya di dalam Kristus. Sungguh-sungguh mengimaninya dalam Kristus. Jadi marilah benahi diri kita. Bertobat dan berkomitmen di dalam mengikutnya. Mengikut Tuhan. Hayati kebebasan kita di dalam Kristus. Dan jalanilah hidup dengan benar. Karena kita sudah ada di dalam ciptaan baru. Yang lama sudah yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih telah memanggil dan memilihku menjadi teladan bagi dunia ini. Mampukan aku agar hidupku menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kita tidak akan malu dan dipermalukan jika berkata, turutilah teladanku. Asalkan kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.